channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Di Balik Lemari Tua. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Ini ada satu pengalaman narasumber yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan. Sebut saja namanya Reno. Reno dengan satu rombongannya termasuk mandor, tukang, dan yang lainnya. Mereka ini singgah di salah satu tempat, yaitu sebuah rumah yang memang diperuntukkan untuk seluruh pekerjanya. Rumah yang ditinggali ini semacam rumah kontrakan yang sementara waktu mereka tinggali sampai pekerjaannya selesai. Rumah itu terdiri dari 4 kamar. Sementara para pekerjanya itu totalnya ada sekitar 15 orang yang dikerjakan. Proyek ini adalah proyek jalan. Setiap selesai bekerja, mereka satu rombongan pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh bosnya. Rumah itu terbilang rumah tua dari jenis bangunannya. Dari jenis gentengnya pun rumah itu terbilang usianya sudah sangat lama. Tapi secara kondisi, karena Reno itu tukang bangunan, rumah itu masih layak pakai, dan kondisi rumah yang tidak dihuni ini suasana sedikit berbeda. Jam 3 sore bersama rombongannya, Reno menyiapkan seluruh tempat tidurnya. Tapi mereka tidak semuanya tidur di kasur. Mereka ada juga yang di luar tamu dengan beralaskan tikar. Kondisi kamar mandi yang kotor mungkin karena rumah itu tidak ada yang merawat sama sekali. Jadi kondisi lantai, atap, dan halaman sangat tidak terawat. Tapi keadaan seperti itu yang memang sudah biasa bagi Reno dan teman-temannya. Karena setiap kali pindah tempat proyek, bosnya ini pasti menyediakan rumah untuk singgah sementara. Dengan kondisi rumah yang sudah lama tidak ditempati. Seperti sekarang ini, dari halaman depan sampai belakang banyak sekali kotoran hewan seperti tikus, yang membuat Reno dan teman-temannya ini sedikit tidak nyaman. Sore hari semua sudah dirapikan dan malam harinya habis sholat isya, mereka pun asik dengan dunianya masing-masing. Ada yang membeli nasi goreng, ada yang keluar nongkrong, dan entah ada yang pergi kemana. Sekitar jam 10 malam waktunya istirahat agar besok paginya kembali fit. 15 lebih pekerja proyek yang tidak mungkin tidur di satu tempat. Akhirnya Reno dan 5 temannya memutuskan untuk tidur di kamar. Rumah itu yang memang ada beberapa kamar, dan salah satunya terletak di pojok paling belakang dekat dengan kamar mandi. Saat Reno masuk ke kamar tersebut sendirian, dia melihat ada lemari jati yang masih berdiri dengan kokohnya. Ada 4 lemari yang salah satu lemari itu terdapat kaca bulat yang sudah buram. Lalu kemudian lemari itu dibuka oleh Reno. Reno membukanya secara perlahan. Lemari itu dibuka dan terdapat benda-benda yang masih tersimpan tertata rapi. Dari jenis-jenis batu akik, keris kecil seperti semar mesem,
Bahkan ada bentuk yang lebih aneh, yaitu batu tapi berkepala seperti ular. Tanpa diketahui teman-temannya, Reno semakin penasaran dengan isi lemari jati tersebut. Dari satu lemari ke lemari lain sampai Reno membuka lemari yang berisi semacam alat-alat sesaji yang masih tertata rapi. Reno pun yang melihat alat itu. Reno kemudian beranggapan, apa jangan-jangan pemilik rumah ini dulunya pelaku spiritual? Gumam Reno dalam hati. Singkat ceritanya, sampai 10 hari Reno dan rombongan ini singgah di rumah tersebut. Reno mengingat kalau ada salah satu lemari yang belum sempat Reno buka, yang terdapat di kamar yang paling belakang. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Reno masuk lagi ke kamar tersebut, dan lemari itu masih terkunci rapat. Namun saking penasarannya dengan lemari yang terbuat dari kayu jati itu, sampai lemari itu digoyang-goyangkan oleh Reno. Di lemari ini apa ada barang seperti yang di lemari yang lain ya? Gumam Reno yang masih penasaran. Malam harinya sekitar jam setengah 1 dini hari, teman-temannya Reno sudah pada tidur semua. Karena mereka besok jam 5 sudah harus berangkat bekerja. Setengah 1 malam yang harusnya Reno tidur bareng dengan temannya, tanpa Reno sadari, hanyalah dirinya yang belum tertidur. Dia masih gencar ingin melihat isi lemari tersebut. Sampai Reno ini mengambil alat proyeknya untuk membuka lemari tersebut. Saking penasarannya, Reno kemudian mengambil alat proyeknya untuk membuka lemari tersebut. Suasana malam hari yang hening, angin malam yang menyambutnya tidak membuat Reno putus asa. Hampir setengah jam Reno pun berusaha membuka lemari tersebut. Namun tiba-tiba Reno mendengar suara-suara aneh. Entah suara apa, tapi seperti suara desisan ular. Dia pun kemudian mencoba mengacukan suara tersebut. Tapi lama-lama suara itu semakin jelas terdengar di telinganya, yang benar-benar membuat Reno ketakutan. Bulu kuduk Reno langsung berdiri. Tidak hanya suara seperti ular saja, tapi suara-suara aneh itu muncul juga di lemari yang paling pojok, di mana terdapat batu akik dan keris semar mesem. Reno yang sendirian dengan situasi seperti itu langsung bergegas menyusul temannya yang sudah berada di alam mimpi. Di dalam tidurnya, Reno pun didatangi sosok kakek tua. Tolong kamu jaga barang-barangku yang ada di dalam lemari. Jangan kau ambil barang itu. Jika kau mengambil barang itu, kau akan tahu akibatnya, ujar sosok kakek tersebut. Di dalam mimpinya, Reno mendapatkan isyarat seperti itu. Reno bukannya takut, tapi menambah rasa penasarannya dia terhadap 4 lemari yang ada di pojok belakang. Pokoknya besok aku akan coba membuka lemari itu, gumam Reno yang masih tersulut penasaran. Di keesokan harinya sebelum Reno berangkat bekerja, dengan sengaja Reno mengambil batu akik yang tersimpan di lemari. Lalu kemudian Reno menunjukkan kepada teman-temannya. Teman-teman, nih aku punya batu akik, bagus kan? Ujar Reno dengan gembiranya. Wih, dapat dari mana Ren? Tanya temannya. Beli dong, jawab Reno. Dengan sengaja dia membohongi teman-temannya. Dia tidak mengaku kalau barang itu dari lemari yang ada di kamar pojok belakang. Selama Reno bekerja sampai jam 8 malam, tidak ada kejadian yang aneh.
Tapi setelah pulang dari kerjanya, kira-kira setelah sholat Isya, saat teman-temannya yang duduk di teras depan sambil mengobrol, ngerokok, dan juga ngopi, Reno yang berada di dalam kamar melihat-lihat benda yang lain, seperti berbagai macam batu akik yang berwarna biru, putih yang sangat cantik, abu hitam, dan salah satunya itu yang berbentuk ular. Salah satunya itu yang berbentuk lingkaran kepala ular dan hanya bisa dilihat kalau di bawah sinar lampu. Di lemari tua itu Reno juga menemukan keris semar mesem yang kecil, hanya berukuran 10 cm saja. Dan Reno tahu kalau benda itu mempunyai fungsi tersendiri serta amalan yang harus dibaca. Dengan percaya dirinya tanpa berpikir ke depannya akan bagaimana, malam itu Reno membaca mantra yang pernah diajarkan oleh temannya, yang ternyata berdampak kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba tubuhnya menggelinjang dan seperti orang yang sedang kesurupan. Teman-temannya yang ada di dalam kamar yang lain dan juga ada di ruang tamu, semuanya langsung masuk melihat kondisi Reno yang seperti orang kesurupan. Reno yang seorang laki-laki tulen tapi suaranya seperti suara wanita. Mungkin sosok wanita yang ada di dalam keris semar mesem sudah merasuk ke tubuhnya Reno, yang membuat teman-temannya itu bingung harus bagaimana. Jika didekati, Reno ini berperilaku seperti wanita penggoda. Sampai Reno 1 jam kesurupan seperti seorang bencong. Semuanya kalang kabut, bingung harus bagaimana, yang akhirnya 5 orang memegangi tubuh Reno dan membacakan doa yang mereka bisa. Isi lemari yang gaduh semakin terdengar, tubuh Reno yang terus-menerus memberontak. Lepaskan, lepaskan aku, ujar Reno di luar kendali. Pegang tangannya, kakinya juga, jangan sampai Reno lepas, perintah dari temannya. Ayat kursi dilantunkan bersama-sama membuat tubuhnya Reno melemah seperti pingsan. Namun suara gaduh dari lemari di kamar belakang seperti barang-barang yang saling beradu, membuat seisi rumah itu penuh suara seperti batu berkerikil yang dilempari. Jam 1 malam, salah satu mandor, sebut saja namanya Pak Rahmat, beliau keluar rumah untuk mencari bantuan kepada warga sekitar. Dan kebetulan di perempatan jalan ada beberapa warga yang sedang ada di pos ronda. Pak, tolong Pak, saya minta bantuan, ujar Pak Rahmat. Iya Pak, ada apa ya? Jawab orang tersebut. Itu di rumah tua itu ada orang yang kesurupan, kata Pak Rahmat. Sontak saja warga yang mendengarkan tutur dari Pak Rahmat ini langsung memanggil salah satu praktisi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketukan dan teriakan warga yang sedang ronda sampai akhirnya Pak Kiai keluar. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kok rame-rame begini? Ujar Pak Kiai. Maaf Pak Kiai sudah mengganggu, itu ada orang yang kesurupan di rumah tua Pak, kata salah satu warga. Pak Kiai yang mendengar itu langsung mengambil peci dan sarung, kemudian langsung bergegas mengikuti Pak Rahmat dan beberapa warga yang jaga di pos ronda. Lalu kemudian mereka jalan kaki sampai ke rumah tua tersebut. Pak Kiai yang dikejutkan saat melihat Reno yang masih dijaga dan dipegangi 4 orang.
Sementara tubuh Reno juga masih berontak yang membuat salah satu temannya sampai terpental ke tembok. Dengan segala keyakinannya, Pak Kiai mencoba melunturkan pengaruh negatif yang ada di tubuhnya Reno. Bahkan sampai ada pergelutan antara Pak Kiai dan sosok yang ada di tubuhnya Reno. Tenaganya Reno sangat kuat membuat Pak Kiai sempat kewalahan. Teman-temannya yang masih berusaha kuat untuk memegangi Reno. Dan akhirnya sampai jam 2 pagi keadaan Reno sedikit membaik. Pak Kiai yang tahu sedikit tentang latar belakang rumah tua itu, Pak Kiai sedikit bercerita. Dulunya rumah itu dihuni oleh seorang kakek tua yang setiap kali keluar selalu menggunakan batu akik, tidak pernah satu kali pun ketinggalan, dan suka sekali dengan barang-barang klinik. Dari berbagai macam batu keris beliau mempunyai. Usut punya usut, secara mendadak kakek tua itu tidak diketahui keberadaannya oleh warga sekitar. Kalau kakek tua itu menghilang begitu saja. Tapi rumah itu sekarang dimiliki oleh salah satu anaknya. Namun anaknya lebih memilih ikut tinggal dengan istrinya. Dan rumah ini memang tidak pernah dihuni, dan ini sudah sangat lama, hampir 20 tahun ditinggalkan. Ini pasti ada salah satu di antara kalian yang mengambil barang milik kakek itu. Reno yang berada di depannya Pak Kiai, dia langsung tersadar. Dan kemudian Reno pun mengakui perbuatannya. Reno diperintahkan Pak Kiai untuk mengembalikan keris dan batu akik tersebut. Saat menuju ke kamar di mana letak batu akik dan keris itu berada, Reno yang membuka lemari pertama sontak saja terkejut. Isi lemari yang tertata rapi sekarang sudah acak-acakan. Jam 3 malam setelah Reno ingin memejamkan mata, sontak saja kakek tua yang ada di mimpi sebelumnya itu datang lagi dan memberikan isyarat kepada Reno. "Jangan kau taruh sembarangan barang itu, karena itu akan menyebabkan petaka untukmu dan juga teman-temanmu," ujar kakek tua tersebut. Sosok kakek tua yang muncul secara tiba-tiba dengan bau kembang melati yang sangat menyeruak, raut wajah yang sangat menyeramkan dengan pakaian adat Jawa serta belangkon yang dipakainya. Tatapannya muncul kilatan amarah dengan mata yang tajam. Reno tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh kakek tersebut, dan sama sekali tidak dihiraukan oleh Reno. Sampai terdengar azan subuh, Reno dan juga rombongan yang lain menunaikan sholat subuh berjamaah di musola. Dan Reno pun kemudian menceritakan kejadian yang baru menimpanya. "Tadi sewaktu saya istirahat, saya bermimpi sosok kakek tua. Sepertinya dia adalah pemilik dari benda-benda itu. Dia mengatakan kalau saya naruhnya jangan sembarangan, tapi saya bingung harus bagaimana karena semuanya sudah berantakan," ujar Reno. "Berantakan gimana?" "Ya berantakan, tidak seperti waktu saya itu pertama kali melihat. Di dalam lemari tua itu semuanya sudah berantakan. Dan di dalam mimpi itu sosok kakek tua mengatakan kepada saya, jangan sembarangan meletakkan benda-benda itu, karena bisa menyebabkan bencana bagi kita semua," jelas Reno. Singkat ceritanya, setelah selesai sholat subuh, Reno bertemu dengan Pak Kiai. "Pak, saya mendapatkan firasat, Pak. Katanya di dalam mimpi itu saya jangan sembarangan meletakkan benda itu," kata Reno. "Maksudnya gimana?" tanya Pak Kiai kebingungan.
Saya pun kurang tahu tentang mimpi itu. Katanya saya jangan asal-asalan menaruh barangnya, karena bisa melibatkan semua orang yang ada di rumah itu. Jelas Reno. Pak Kiai yang mendengar kata-kata itu semacam rambu-rambu atau kewaspadaan bagi penghuni rumah tua tersebut. Saat itu juga Pak Kiai menutup matanya seperti menerawang. Lalu kemudian Pak Kiai mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut, dan sosok tersebut berkata kepada Pak Kiai, "Siapa saja yang ada di rumah itu, kalau bisa secepatnya kita kembalikan ke asal di mana barang itu diambil. Karena jika tidak bisa, itu akan berakibat pada pekerja yang akan mengalami kesusahan dalam bentuk apapun itu. Dan yang lebih bahayanya, sosok di dalam benda atau benda-benda di kamar itu bisa merasuki seluruh orang yang ada di rumah itu." Jelas Pak Kiai. Kira-kira jam 5 setelah sholat subuh itu selesai, Reno, Pak Kiai, dan rombongan yang lainnya berada di rumah tua tersebut. Mereka duduk beralaskan tikar seadanya, dan mereka membaca beberapa doa yang dipimpin oleh Pak Kiai. "Tolong bantu saya Pak Kiai, saya harus menaruh di mana benda ini. Saya lupa letaknya di mana. Sementara keadaan benda yang ada di dalam lemari sudah sangat berantakan." Rengek Reno. "Insya Allah saya akan bantu sebisa saya Nak Reno," jawab Pak Kiai menenangkan Reno. Lalu kemudian Pak Kiai pun mencoba berkomunikasi dengan pendunggu rumah tua tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, dari hasil komunikasinya itu Pak Kiai pun menjelaskan, "Kalian sebaiknya pindah dari rumah ini, karena dikhawatirkan akan berdampak pada kalian semuanya," pinta Pak Kiai. Lalu singkat ceritanya, keesokan harinya mandor yang mendengar perkataan dari Pak Kiai langsung bergegas untuk pindah ke tempat yang lainnya. Walaupun hari itu belum menemukan tempat yang baru, semua pekerja sudah membawa segala barang bawaannya ke tempat mereka bekerja. Karena di rumah tua itu, bagi siapapun yang sengaja mengganggu ketenangan di rumah tua tersebut akan mendapatkan gangguan. Apalagi seperti Reno yang sudah mengusik benda-benda yang ada di dalam lemari. Kakek tua sang penunggu rumah itu tidak suka jika ada orang yang menempati rumah tersebut. Bahkan pengaruh negatif dari iblis dan jin yang sudah bersarang di rumah itu energinya sangat-sangat kuat. Bagi siapapun yang mendiami ataupun singgah di rumah tersebut, jika imannya tidak kuat akan mudah sekali kerasukan, bahkan akan berakibat fatal seperti meninggal dunia. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.